Halo semuanya, selamat datang di AKS Podcast. Kali ini kita bahas satu topik yang pasti kamu butuh, yaitu 6 tips meyakinkan calon sponsor event. Karena jujur aja, kadang bukan eventnya yang jelek, tapi cara kita menyampaikannya yang belum meyakinkan. Sebelum kita bicara tips, kamu harus ngerti dulu satu hal penting. Sponsor itu bukan donatur, mereka investor. Mereka butuh exposure, impact, dan benefit. Bayangin kamu di posisi mereka. Setiap hari mereka dapat puluhan proposal. Semua bilang eventnya unik, besar, dan bergengsi. Kalau kamu jadi calon sponsor, kamu pun bakal bicara, terus apa untungnya buat brand atau perusahaan mereka. Nah, kita lanjut mulai. 6 tips meyakinkan calon sponsor event. Tips pertama, bicara dengan bahasa yang mereka pahami. Banyak I.O. atau pelaksana event salah langkah karena cuma jual tema event, konsep keren, atau estimasi penonton. Padahal sponsor butuh sesuatu yang lebih konkret. Coba ganti cara pitching kamu, bukan event kami bagus, tapi brand atau perusahaan Anda akan mendapatkan ABCD dari event kami. 3 contoh. 1. Audiens kami 70% usianya 18 sampai 30 yang aktif beli produk F&B. Kedua, kami sediakan data insight setelah event. Contoh ketiga, kami punya strategi aktivasi yang bikin brand Anda menonjol. Itu baru bahasa yang mereka pahami. Tips kedua, tunjukkan relevansi. Kesesuaian itu segalanya. Sponsor nggak peduli event kamu keren kalau nggak nyambung dengan target market mereka. Jadi sebelum menawarkan, riset dulu. Apa campaign terbaru mereka? Mereka lagi fokus ke market apa? Apa yang dibutuhkan dari kepentingan mereka? Lalu ketika pitching, kamu sambungkan. Event kami relevan dengan audiensnya sesuai dengan target brand atau perusahaan Anda. Kalimat itu bisa bikin mereka langsung duduk tegak dan fokus merhatiin kamu. Tips ketiga, presentasikan dengan jelas dan rapi. Ini teknik simple tapi sering diabaikan. Sponsorship bukan cuma jual ide, tapi jual profesionalitas. Cara kamu menjelaskan event, struktur event, sampai cara follow up menentukan kesan pertama. Gunakan 4 poin ini saat menjelaskan event. Poin pertama, problem. Apa isu atau kebutuhan yang ingin eventmu jawab? Poin kedua, solution. Eventmu itu solusi untuk siapa? Poin ketiga, audience. Data audiens yang jelas dan dapat dipercaya. Poin 4, benefit. Apa yang sponsor dapat dengan support event? Kalau 4 ini jelas, sponsor jauh lebih gampang percaya. Tips keempat, tawarkan paket yang fleksibel, bukan kaku. Sponsor itu punya kebutuhan berbeda-beda. Jangan cuma kasih gold, silver, bronze, lalu berharap mereka pilih sendiri. Biasanya sponsor lebih suka paket custom yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan brand. 3 contoh. Contoh pertama, kalau mereka butuh brand awareness, kasih publikasi besar. Contoh kedua, kalau mereka butuh engagement, tawarkan booth atau games. Contoh ketiga, kalau mereka butuh data, tawarkan insight dan laporan pasca event. Inilah yang bikin mereka merasa kamu paham kebutuhan mereka. Tips kelima, jadikan kamu bagian dari solusi, bukan penjual proposal. Banyak orang datang ke calon sponsor kayak, tolong kasih dana ya, biar event kami terlaksana. Padahal seharusnya posisi kamu partner yang bawa solusi marketing. Saat pitching, ubah cara bicara. Bukan kami butuh dana, tapi kami mau bantu brand atau perusahaan Anda connect dengan audiens tepat melalui event ini. Tone-nya berbeda dan rasanya pun beda di telinga calon sponsor. Tips ke-6, follow up dengan cara yang elegan. Follow up bukan berarti ngemis, bukan juga nanyain terus gimana pengajuan proposal kami. Gunakan 4 gaya ini. 1. Kirim ringkasan benefit. 2. Kasih update progress event. 3. Kirim studi kasus event sebelumnya. 4. Kirim ide aktivitas tambahan. Setiap follow up harus ada value, bukan sekedar cek email ya kak, bagaimana pengajuan proposal kami ya kak, dan lain-lain. Penutup, bangun kepercayaan bukan sekedar deal. Ingat, tujuan akhir bukan cuma dapat sponsor sekali, tapi bangun hubungan jangka panjang.
Kalau kamu bisa bikin calon sponsor merasa kerjasama event ini enak, profesional, dan menguntungkan, percaya deh, mereka bakal balik lagi, bahkan bisa naik level dari sponsor kecil ke sponsor besar. Oke, sampai di sini AKS Podcast kali ini. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, atau komen topik apa yang kamu mau kami bahas selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di AKS Podcast berikutnya.